Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Langit malam itu pekat tanpa bintang. Hanya sesekali suara jangkrik terdengar dari kejauhan. Ujang, seorang tukang ojek tua, duduk di warung kopi sederhana milik Pak Raji sambil menyeruput kopi hitamnya. Wajahnya lelah, namun pikirannya lebih penat. Di usia 50 tahun, Ujang masih harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang terus meningkat. Saat dia bersiap untuk pulang, ponselnya bergetar. Sebuah panggilan masuk dari nomor tak dikenal. "Pak, bisa antar saya ke Dusun Pajar Purnama?" Suara di ujung telepon terdengar halus, namun ada nada dingin yang sulit dijelaskan. "Dusun Pajar Purnama," gumam Ujang. Dia tahu tempat itu. Sebuah dusun terpencil di tengah hutan yang sering diceritakan dalam obrolan warga sebagai desa terkutuk. Namun, kebutuhan akan uang membuat Ujang menepis keraguan. "Baik, tunggu di gapura kampung, ya. Saya segera ke sana," jawabnya. Setelah memanaskan motor tua miliknya, Ujang bergegas menuju titik temu. Jalanan gelap dan sepi, hanya diterangi lampu jalan yang jaraknya berjauhan. Sesampainya di gapura, dia melihat seorang wanita berdiri di bawahnya. Wanita itu mengenakan kebaya merah tua dengan kain batik yang melilit rapi di pinggangnya. Rambutnya panjang tergerai hingga pinggul, dan wajahnya tertutup bayangan. "Maaf sudah merepotkan malam-malam begini," ucap wanita itu dengan senyuman tipis sambil naik ke jok belakang motor Ujang. Bau bunga kenanga tiba-tiba menyeruak, begitu kuat hingga membuat Ujang sedikit pusing. "Mau diantar kemana tepatnya?" tanya Ujang sambil menyalakan mesin motor. "Ke tengah dusun, di depan pohon beringin besar," jawab wanita itu singkat. Suaranya datar, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Ujang meremang. Motor melaju perlahan menyusuri jalan setapak yang gelap dan sempit. Awalnya, perjalanan terasa biasa saja, meski suasana semakin mencekam saat mereka mendekati hutan. Pohon-pohon besar di kedua sisi jalan menjulang seperti raksasa yang mengintai dalam kegelapan. Suara jangkrik dan angin bergesekan dengan dedaunan menjadi satu-satunya pengiring perjalanan. "Sudah lama jadi tukang ojek, Pak?" wanita itu tiba-tiba bertanya. Suaranya lembut, tetapi terasa asing di telinga Ujang. "Iya, sudah hampir 10 tahun, jawab Ujang sambil tetap fokus pada jalanan di depan. Wanita itu tertawa kecil. "Pasti banyak cerita aneh yang Bapak alami, ya?" Ujang tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. "Kadang ada, Bu. Tapi saya lebih suka tidak memikirkannya," jawab Ujang. Saat jalanan semakin jauh masuk ke hutan, udara terasa lebih dingin. Ujang memperhatikan sesuatu yang ganjil. Lampu motor yang seharusnya menerangi jalan hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, seperti ditelan oleh kegelapan. "Pak, pernah ke Dusun Pajar Purnama sebelumnya?" tanya wanita itu tiba-tiba. Ujang menggeleng. "Belum pernah," katanya. "Desa itu sudah lama kosong," jawab Ujang. Wanita itu tersenyum, tetapi kali ini senyumnya terasa berbeda. "Kosong, tidak juga. Masih banyak yang tinggal di sana," ujar wanita berbaju merah itu. Perkataan itu membuat Ujang sedikit gelisah. Ia melirik ke kaca spion untuk melihat wajah penumpangnya. Namun, yang terlihat hanya bayangan samar seperti tertutup kabut tipis.
Setelah hampir setengah jam perjalanan, Ujang akhirnya tiba di Dusun Pajar Purnama. Namun, pemandangan yang ia lihat membuatnya terkejut. Rumah-rumah di dusun itu terbuat dari kayu besar dengan desain kuno. Semuanya tampak megah, tetapi suram. Tidak ada cahaya lampu, tidak ada suara hewan, hanya keheningan yang mencekam. "Kita sudah sampai," kata wanita itu sambil turun dari motor. Wanita itu berjalan menuju sebuah rumah besar di tengah desa. Ujang memperhatikan dengan cemas. Wanita itu mengetuk pintu rumah, dan pintu itu terbuka dengan sendirinya. Dari dalam, seorang pria tinggi berpakaian serba hitam muncul, membawa bungkusan kain putih. Wajah pria itu tampak datar, tanpa ekspresi. "Terima kasih, Pak. Saya akan pergi lagi setelah ini," ucap wanita itu sambil menaikkan bungkusan itu ke jok motor. Ujang ingin bertanya apa isi bungkusan itu, tetapi kata-katanya tertahan. Hatinya merasa ada sesuatu yang salah, namun dia tidak berani menolaknya. Motor kembali melaju meninggalkan dusun. Kali ini, suasana semakin ganjil. Udara menjadi lebih dingin, dan bau kenanga semakin kuat. Ujang mulai mendengar suara-suara aneh dari sekitar hutan. Gemerisik dedaunan, langkah kaki, hingga bisikan samar yang tidak jelas asalnya. "Pak, perjalanan kita belum selesai," suara wanita itu terdengar lebih dalam, hampir seperti berbisik di telinganya. Ujang menoleh ke kaca spion, dan ia langsung gemetar. Wajah wanita itu berubah. Matanya hitam sepenuhnya, dan senyumnya lebar hingga menampilkan deretan gigi tajam yang tidak wajar. Dengan panik, Ujang memacu motornya lebih cepat. Namun, jalanan di depannya terasa berulang. Setiap belokan selalu membawanya kembali ke tempat yang sama, sebuah persimpangan dengan tiang kayu tinggi yang dililit kain putih. "Bapak tidak bisa keluar dari sini begitu saja," suara wanita itu kini terdengar lebih dingin. Karena perjalanan ini bukan untuk manusia biasa, Ujang mencoba mengingat doa-doa yang pernah diajarkan orang tuanya. Dengan gemetar, ia mulai melafalkan ayat-ayat suci. Namun, wanita itu malah tertawa, dan suara tawanya menggema di seluruh hutan. Tiba-tiba, suara azan terdengar dari kejauhan. Ujang langsung mengikuti suara itu, meskipun jalannya semakin sulit dilalui. Pohon-pohon besar seperti bergerak menutup jalan, dan bayangan hitam berkelebat di antara pepohonan. Namun, suara azan itu memberinya harapan. Setelah berjuang melawan rasa takut, Ujang akhirnya melihat sebuah masjid kecil yang diterangi cahaya kuning temaram. Ujang segera berhenti di depan masjid dan melihat wanita itu sudah tidak ada di jok belakang. Di dalam masjid, seorang pria tua berjubah putih menyambutnya. "Kamu telah memasuki wilayah yang bukan milikmu, Nak. Bersyukurlah kamu masih bisa kembali," ujar pria tua itu. Ujang hanya bisa terdiam, sementara tubuhnya gemetar hebat. Dia tahu malam itu adalah peringatan baginya untuk lebih berhati-hati. Sejak kejadian itu, Ujang berhenti mengambil penumpang malam hari. Namun, bau bunga kenanga yang samar masih sering tercium di rumahnya, mengingatkannya pada perjalanan yang hampir merenggut nyawanya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Ujang merasa hidupnya belum kembali normal. Dia sering mendapati bayangan samar di sudut matanya, terutama saat malam tiba. Suatu malam, saat ia sedang memperbaiki motornya di depan rumah, suara ketukan pelan terdengar dari pintu belakang. "Istriku pasti sudah tidur. Siapa yang mengetuk malam-malam begini?" gumam Ujang sambil berjalan ke arah pintu. Ketika pintu dibuka, tidak ada siapapun di sana. Namun, bau kenanga yang menyengat kembali menyeruak. Jantung Ujang berdegup kencang.
Dia menutup pintu dengan cepat dan menguncinya. Tapi malam itu, suara ketukan terus terdengar dari berbagai sisi rumah, pintu, jendela, bahkan dinding. Ketakutannya memuncak ketika dia mendengar suara tawa pelan yang sangat dikenalnya. "Pak, perjalanan kita belum selesai," suara wanita itu bergema di ruang tamu. Ujang terjatuh ke lantai, tubuhnya kaku karena ketakutan. Di sudut ruangan, dia melihat bayangan wanita itu berdiri, menatapnya dengan senyum menyeramkan. Keesokan harinya, Ujang memutuskan untuk menemui seorang sesepuh di desa, Kyai Rohman. Dia menceritakan semua yang ia alami, berharap mendapat penjelasan. Kyai Rohman mendengarkan dengan seksama, wajahnya tampak serius. "Kamu telah melintasi batas yang tidak seharusnya, Ujang. Wanita itu bukan manusia biasa. Dia adalah penjaga dusun Pajar Purnama, dan dia telah memilihmu untuk menyampaikan sesuatu." "Jelas Kyai Rohman. Apa yang dia inginkan dari saya, Kyai?" tanya Ujang dengan suara gemetar. Kyai Rohman menghela napas panjang. "Ada ritual lama yang pernah dilakukan oleh leluhur kita di dusun itu. Wanita itu adalah bagian dari ritual tersebut, dan kini ia mencari penyelesaian. Kamu harus kembali ke sana untuk mengakhiri semuanya," terang Kyai Rohman. Ujang menolak dengan tegas. Namun, Kyai Rohman memperingatkannya bahwa semakin lama ia menghindar, semakin besar kekuatan wanita itu untuk menghancurkan hidupnya. Dengan terpaksa, Ujang kembali ke dusun Pajar Purnama. Kali ini ditemani oleh Kyai Rohman dan beberapa orang desa yang berani. Mereka membawa perlengkapan ritual, termasuk dupa, keris pusaka, dan kitab suci. Sesampainya di dusun, mereka disambut oleh keheningan yang sama seperti sebelumnya. Namun, kali ini, bayangan-bayangan hitam mulai muncul di sekitar mereka. Ujang merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ritual dimulai di bawah pohon beringin besar, tempat Ujang pertama kali mengantar wanita itu. Kyai Rohman membaca doa-doa, sementara yang lain menyalakan dupa. Tiba-tiba, suara wanita itu terdengar, memecah keheningan. "Kenapa kalian kembali?" ujar suara itu. Ujang melihat wanita itu muncul dari balik bayangan, kali ini dengan tatapan penuh amarah. Ia melangkah maju, tetapi Kyai Rohman berdiri di depannya, melindungi Ujang. "Pergilah dengan tenang, Nak. Kamu sudah terlalu lama terjebak di dunia ini," ujar Kyai Rohman dengan suara tegas. Wanita itu tertawa, tetapi tawanya berubah menjadi tangisan. Tubuhnya perlahan memudar, hingga akhirnya menghilang bersama bayangan-bayangan hitam di sekitarnya. Setelah ritual selesai, suasana di dusun terasa lebih ringan. Kyai Rohman mengatakan bahwa wanita itu akhirnya menemukan kedamaian dan Ujang tidak akan diganggu lagi. Namun, bagi Ujang, pengalaman itu akan selalu menjadi kenangan yang menghantuinya. Dia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai tukang ojek malam dan memulai usaha berjualan nasi goreng di depan rumahnya. Ujang sekarang lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarganya. Bau kenanga yang pernah menghantuinya kini hanya menjadi pengingat akan perjalanan yang hampir merenggut nyawanya, tetapi juga mengajarkannya untuk lebih menghargai hidup. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.